وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kajian kita kemarin, umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang terakhir, tapi yang paling dahulu karena kemuliaan. Kemudian kemarin juga telah kita sebutkan yang masuk surga tanpa hisab. Siapa saja yang masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 dari kalangan umat Nabi. Kemudian ada yang mati syahid. Kemudian ada yang masuk surga karena salat tahajudnya. Tapi yang yahja'un kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sangat sedikit tidurnya, lebih banyak salatnya. Kemudian orang yang ahlul bala, negerinya dan dirinya senantiasa ditimpa musibah ujian. Lalu kita lanjutkan dengan apa yang pertama kali dihisab. Yang jelas yang pertama dihisab umat Nabi. Kita ini yang pertama dihisab. Nanti ada kita temukan dalam hadis-hadis siapa yang pertama kali dihisab. Dan ada berapa hadis semuanya menyangkut yang pertama kali dihisab. Ada nanti perkara tindak pidana, ada nanti perkara ibadah, kemudian ada perkara amalan batiniah, itu pun ada hisab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara pidana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, tindak pidana yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat nanti adalah perkara pembunuhan. Nah, ini pertama kali dihisab, masalah pidana. Pembunuhan. Dan nanti Allah akan hadirkan yang terbunuh itu dalam keadaan bergelayut, bagantuangnya, memaci orang dan membunuhnya. Dipegangnya orang bunuhnya itu. Walaupun yang tukang bunuh ini orang mati syahid. Yang membunuh ini dalam perang. Tapi yang dibunuh ini pun bertanya nanti kepada Allah, "Ya Rabb, tanyakanlah kepada dia, kenapa dia membunuh aku?" Itu perkataan si korban yang terbunuh. "Ya Rabb, tanyakanlah kepada dia, kenapa dia membunuh aku?" Itu pertanyaan. Maka yang membunuh ini pun berkata, agar agama kemenangan tetap menjadi milikmu ya Allah. Itu saja. Agar agama dan kemenangan itu tetap menjadi milikmu. Berartinya berperang di jalan Allah. Karena agama Allah. Maka apa kata Allah? Kamu benar. Akhirnya yang dibunuh ini yang masuk neraka.
yang membunuh masuk surga. Datang lagi dengan pertanyaan yang sama. Dan dia menjawab juga, karena engkau ya Allah dan karena agamamu. Dan Allah benarkan dan dia pun dimasukkan ke surga. Dan yang ketiga, dia berkata, ya Allah karena engkau, Rasulmu dan kitabmu. Karena perintah engkau, perintah Rasulmu dan perintah dalam kitabmu. Lalu kata Allah, tunggu dulu di sini. Saya akan datangkan saksi untukmu. Maka dia tengok kiri kanan, siapa saksinya? Sedang mencalik-calik itu tiba-tiba mulutnya terkunci, kata Nabi. Dan pahanya berbicara, dagingnya berbicara, tulang-tulangnya pun bicara. Menceritakan seluruh perbuatannya. Itulah orang munafik. Nyo dulu pai parang tu mencari mukonya agar dianggapnya pahlawan. Na ikana orang Jawa. Jadi perkara pembunuhan. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, nanti orang-orang yang terbunuh itu dia akan duduk menunggu siapa membunuhnya. Ketika yang membunuhnya itu lewat, langsung dipaciknya. Lalu, ya Rabb, tanyakanlah kepada dia kenapa dia membunuh aku. Maka kata orang bunuh tadi, agar kemenangan tetap menjadi milikku. Atau aku disuruh oleh si fulan. Kan ada yang bunuhan itu. Atau ini karena perintah atasan. Tapi karena pembunuhan itu zalim, maka akhirnya yang membunuh dan yang menyuruh pun Allah masukkan ke dalam neraka. Dan siapapun yang terlibat di situ. Waktu itu Umar bin Khattab pernah mengkisas. Mengkisas, kalau tidak salah, ada yang bara 6 orang. 6 orang. Karena yang ke-6 orang ini mengeroyok 1 orang sehingga meninggal. Maka ke-6-6-nya dihukum pancung oleh Umar. Dan Umar waktu itu berkata, seandainya 1 kampung ini mengeroyok 1 pemuda ini, maka 1 kampungnya saya pancung kepalanya. Artinya apa? Siapa yang terlibat dalam pembunuhan itu, nama giah pisau, nama giah pistol, nama giah surek, nama nado tangan nih, yang menyiapkan otonya, siapa saja yang terlibat sekecil apapun akan menanggung akibat. Inilah tindak pidana yang pertama kali Allah hisab. Masalah pembunuhan. Orang yang membunuh orang lain secara zalim, maka dia kekal dalam neraka. Membunuh tanpa hak. Maka jangan sekali-kali membunuh kecuali dengan hak. Bahkan membunuh ayam pun itu harus dengan menyebut nama Allah. Mati karena laka ayam kau, bahaya perhitungan di akhirat. Ada hisapnya, ya. Kalau dia dibunuh tanpa hak. Kemudian begitu juga Allah saking perhatiannya masalah pembunuhan ini. Lihat surat Al-Takwir, At-Takwir. Ayat 8, ayat 9.
halaman 586. Surah ke-81, juz 30. Surat At-Takwir. Mulai dari ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya, dipasangkan, zuwijat. Artinya bila kah di persoboan ruh di badan balik bila pas hari berbangkit. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh? Ini bila hari penghisapan. Celi ayatnya. Apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, su'ilat. Dengan dosa apa atau disebabkan dosa apa dia dibunuh? Yang ditanya siapa? Nama membunuh ditanya atau nama bayi ditanya? Bayinya kan? Bayinya yang ditanya. Kira-kira bayi dibunuh ditanya kenyali taunya. Enggak, baru lah iya dah. Enggak tahunya dah. Dan kenapa dibunuh pun yang enggak tahu dah. Ini menunjukkan kerasnya ancaman. Ini kalau dalam tafsir ya. Kau si A bunuh. Dulu kan ada kebiasaan Arab. Tapi enggak semua suku. Ada suku tertentu. Yang dia malu punya anak perempuan. Maka dikuburnya hidup-hidup. Dan adapun riwayat Umar bin Khattab dulu pernah dengar cerita, kalau salamnya ke kanan, galaknya. Salam ke kiri menangisnya. Ditanya kenapa engkau menangis pas salam? Karena terbayang dia dulu pernah membunuh anaknya. Kecilnya. Ternyata riwayat ini palsu. Hoak maksudnya. Tidak ada riwayat yang sahih. Bahkan riwayatnya palsu menyatakan bahwa Umar bin Khattab pernah bunuh anak perempuan. Buktinya dia punya anak perempuan Hafsah, istri Nabi lah. Berarti riwayat itu tidak benar. Nah, di sini dikatakan ada kebiasaan orang Arab dulu itu membunuh wanita yang masih baru lahir itu karena malu. Tapi hanya ada satu suku kalau tidak salah. Tidak semua suku. Dan itu di masa jahiliyah. Ditanya kepada bayi tadi, kenapa kamu dibunuh? Ditanya itu kepada siapa? Di muka orang tu, di muka apaknya nan membunuh. Bayi itu semua orang tahu bahwasanya bayi itu tidak ada salah. Satu dosa pun tidak ada sama dia. Semua orang tahu itu. Kini untuk istilahnya menekan batin orang nan membunuh, bertanya ke bayi, bayi, bako ibu nuahnya mak, orang nan apa perasaan? Ada dosa apa ke ibu nuahnya? Alah dosa gua, apa kau akan ibu nuah mak?
Orang nama membunuh apa perasaan? Tertekannya. Artinya ini menunjukkan beratnya kecaman bagi orang membunuh. Kareh adalah istilah orang Minang. Nyo menyuruh. Nyo bangih, nyo menyuruh pi bangih. Jo berang menyuruhnya. Sabananya intinya melarang. Nyo kapai jo kece amaknya ndak usah lah. Amak jo apaknya jangan lah. Izinan lawak pai. Ndak usah lah. Lapai 3 kali ndak usah lah kareh jati nak pai. Anda itu dah akan mehi baju. Kek baju tu. Sampai mati kami ndak perlu cak celek pulang. Kira pai je sudah tu. Nyo menyuruh maksudnya. Menyuruh. Tapi intinya sebenarnya managah. Pai je lah. Anda perlu. Kok mati kan boleh calik dah. Apa ilah? Pai je Fazan. Kalau dia terang kayak ngecek bang hijau. Ndak talok pai lah dah. Kok bayi ko itanya? Ngawak dibunuh? Aduh sewak. Bayi ko sana ditanyanya. Orang mua 2 hari baru je. Terus hari baru sudah lagi aja. Lalu ada sewak. Alun lai. Bakok ke dibunuh? Ada sewak wakil dibunuh? Dekat orang kau. Dan dosa setiap terjadi pembunuhan itu diberikan dosanya kepada Qabil. Karena dia yang menunjukkan pembunuhan pertama kali. Qabil. Sianan Ma'jan membunuh pertama kali itu Qabil. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, setiap pembunuhan yang terjadi secara zalim maka dosanya diberikan kepada Qabil. Karena dialah yang menunjukkan atau mengajarkan pembunuhan pertama kali. Tak usahlah nan dulu-dulu. Dan perang dunia pertama 1900 sampai balik. Sampai 1908 balik. Kalau lah iya anak. Itu bara orang meninggal lebih kurang 20 juta. Akibat perang saja. Itu nanti tong orang nak betong dah. Perang dunia kedua tu berapa? Mulai tahun 1900 sampai 2. Kok sampai tahun beranya waktu itu Allah alam sampai 5 atau sampai 6. Berakhir bara orang meninggal 56 juta akibat perang tu. Surang sama membunuh kekal di neraka. Kok 56 juta dia paruh dosanya. Bantuk siksanya kira-kira. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khair falahu ajru mithlu fa'il." Siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala. Bagi setiap orang mengarajuan tanpa mengurangi pahala. Dan siapa yang menunjukkan keburukan, menunjukkan saja. Majaan bunan buruak, maka ditiru oleh orang, maka mengalir dosanya. Jadi kalau kemajan tu nan elok saja. Misal dosa bid'ah, siapa majan bid'ah ko pertama kali. Misalnya bid'ah doa basamu, siapa majan pertama kali. Artinya nangguang. Siapa majan baca-cari pertama kali di Sumatera Barat? Siapa? Lihat Pak. Tapi banyak anda orang mencari. Lagi. Kayaknya dosanya serinya. Kenapa? Inyo nama ajan pertama. Di kalau kamajan nan elok, nan buruk-buruk ndak usah. Nan elok saja. Itu tindak pidana.
Kemudian masalah ibadah lah. Masalah ibadah yang pertama kali Allah hisab apa? Salat. Inna awwala ma yuhasabu ala 'abdin yaumal qiyamah as-salah. Sungguhnya yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat pada seorang hamba adalah salat. Apabila baik salatnya, maka baik seluruh amalnya. Buruk salatnya, maka buruk seluruh amalnya. Akan disebutkan lagi dalam riwayat lain. Dengan sebab apa sampai 60-70 tahun ibadahnya, salatnya tidak Allah terima? Karena dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Masalah rukuk aja sujud saya tidak sempurna, tidak batarimo sembahyang. Walaupun nyalah sembahyang 60-70 tahun. Maka kesempurnaan salat lah. Kalau Allah salat saja. Maka kini bawa salat luak lebih sempurna. Itu sih. Karena iko yang pertama kali dihisab. Anan sopirnya siapa? Itulah imam. Anan imam ko kalau sopir ko ya kau dapat ya yang sopir satu. Kalau ndak ada sopir satu baru sopir dua. Kalau ndak biasa menyopir aja mau kamu kolo menconcong. Masuk lubang oto tu beko, masuk bandanya. Karena siapa? Al-imamu dhamin. Imam tu penanggung jawab. Dan pertanggungjawaban imam tu dunia akhirat. Dunia cek sampai ke akhirat. Itu tanggung jawab. Kalau jadi nyak jorong, pertanggungjawabannya 5 tahun ya. 5 tahun ya. Kalau imam go panjang sampai mati. Sampai mati. Nanti kita bahas dalam bab atau ustaz yang membahas bab salat. Bahas salat dan samparono. Tuh. Kemudian perkara apa lagi yang dihisab pertama kali? Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, kemudian dalam hadis Ibnu Majah. Ada seorang tabi'in yang bernama Sufayya. Dia datang ke Masjid Nabawi. Ketika sampai di Masjid Nabawi, maka dia lihat orang ramai sedang duduk di halaqah. Ternyata sedang ada taklim masjid. Dan dia bertanya, Sufayya nih, sianan magiah taklim pengajian tu siapa? Itulah kira-kira. Maka orang itu menjawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya duduk mendekat. Dan ketika orang taklimlah selesai, oranglah bubar, maka duduknya di muka Abu Hurairah mana? Duduk berdoa-doaan. Jo Abu Hurairah. Maka dia berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, terangkanlah kepadaku satu hadis Nabi, yang hadis itu paling engkau pahami dan paling berkesan di hatimu. Artinya ilmu nan ini nagian, kaji padek nagian, sawana kaji lagi yang wah, itulah kira. Bahkan dak wak cek hadis nan sawana kaji, kan ada orang minta itu. Hadis yang engkau pahami, paling engkau pahami dan paling berkesan dalam hatimu. Dan kaji dan sawana kaji itu lagi yang kamu agak cek hadis. Maka Abu Hurairah pun berkata, radhiyallahu anhu, baik, akan kuajarkan kepadamu sebuah hadis yang paling aku pahami dan paling berkesan dalam hatiku. Ditariknya napasnya.
Maka membaca hadis itu menangis. Maka Abu Hurairah pun menangis terisak-isak. Kemudian setelah tangisannya berhenti, maka dia pun berkata lagi, baiklah, akan kuajarkan kepadamu sebuah hadis yang paling aku pahami dan paling berkesan dalam hatiku. Kemudian dia pun menangis lagi, kata Sufayyah tadi. Dan tangisannya lebih keras dari yang pertama tadi. Sehingga dia menyeka air matanya dengan serbannya. Dia puhin. Kemudian dia pun berkata lagi setelah berhenti nangis. Berala mau nangis. Apa ya mantu antangis dah. Alamolonya menunggu dah. Sudah lo nangis. Terus dia pun berkata, baiklah akan aku sampaikan padamu hadis yang paling aku pahami dan paling berkesan dalam hatiku. Dan persis tempatnya di sini. Ini sedang bersandar di tunggak. Aku dengar langsung dari Nabi dan persis Nabi mengajarkanku tempat duduknya di tempat aku ini. Oh nangis lo nyawa lihat. Dan tangisannya lebih keras dari yang pertama tadi sampai akhirnya. Dari yang kedua akhirnya tidak tahannya sampainya keluar dari masjid. Maka keluar dari masjid ternyata nyo membe ulu abelak. Basuhnya mukanya. Partilah basuhnya pasona nangisnya sampai bau luak lo nya balik sampai basuh mukanya. Balik ke masjid lihat. Duduk situ balik. Dan Sufayyah tadi duduk aja situ baru. Baiklah, akan kuajarkan kepadamu sebuah hadis yang paling aku pahami, paling berkesan dalam hatiku dan tempatnya persis di tempat ini. Nabi mengajarkannya kepadaku. Menangis lo nyoba lihat. Berapa kali nangis? Pek kali. Berarti yo kaji sabana kaji. Jadi kok kaji sabana kaji na bagian gini kok. Menangisnya balik sampai dia pingsan. Tidak sadarnya Pak. Abu Hurairah. Sampai tidak sadarnya. Ditunggu lo sadar dulu. Amal itu payah orang menerima kaji. Ketika dia sadar, maka dipangku oleh siapa? Sufayyah tadi. Pangkuin. Pasandaknya. Maka Abu Hurairah pun berkata lagi, akan kuajarkan kepadamu sebuah hadis yang paling aku pahami dan paling berkesan dalam hatiku dan persis tempatnya di sini. Nabi SAW bersabda, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengadili kepada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Maka dia bertanya, bukankah aku telah beri nikmat kepadamu? Dan apa yang kamu perbuat untuk membalas nikmat yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, dulu aku berperang karenamu ya Allah, sehingga aku mendapatkan kematian. Maka Allah pun berkata, kamu bohong. Kadzabta, kamu bohong. Maka malaikat pun berkata, dia telah berkata bohong. Bukankah kamu dulu berperang agar dianggap orang seorang pahlawan? Atau agar jasamu dikenang oleh orang? Dan akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka dengan kepalanya terlebih dahulu. Ini menunjukkan kehinaan. Kepala lu ke bawah. Kemudian kepada orang yang dermawan, yang banyak harta. Aku telah berikan nikmat yang banyak kepadamu dan apa yang kau balas untuk
Apa yang kau lakukan untuk membalas nikmatku? Maka kata orang kaya tadi, ya Allah, aku telah infakkan hartaku siang dan malam karenamu. Maka Allah pun berkata, kadzabta, kamu telah berkata bohong. Maka malaikat pun berkata, dia telah berkata bohong. Bukankah kamu dahulu agar dianggap seorang yang pemurah, seorang yang dermawan, dan akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka dengan kepalanya terlebih dahulu ke bawah. Kemudian ahli Quran yang ketiga, orang yang ahli dalam Al-Quran, atau para qari, para imam yang ahli-ahli Quran, para hafiz-hafiz Quran. Allah sebutkan nikmatnya, dan apa yang kamu lakukan untuk membalas nikmatku? Ya Allah, aku telah membaca Al-Quran itu siang dan malam karena engkau ya Allah. Maka Allah berkata, kadzabta, bohong kamu. Dan malaikat pun berkata, dia telah berkata bohong. Bukankah kamu dulu membaca Al-Quran agar dianggap engkau orang yang ahli dalam Al-Quran? Ya santiangnya, itu yang kamu cari. Dan akhirnya, dan engkau telah mendapatkan itu. Lah dipuji orang. Dan akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka dengan kepalanya terlebih dahulu. Maka Abu Hurairah pun, kata Sufaya tadi, menepuk lututku. Tokoknya lututnya. Wahai Sufaya, kepada 3 orang inilah neraka pertama kali dinyalakan. Kantuak 3 orang ko neraka diduikan dulu. Maka Sufyan ini setelah mendengar hadis ini, dia pun pergi ke Syam. Waktu itu masa Khalifan Muawiyah. Dan sesampai di Syam, bertemu dengan Muawiyahnya, gubernur di sana. Disampainya hadis yang didapatnya dari Abu Hurairah tadi. Maka Muawiyah pun dia ngecek berdua. Tiba-tiba Muawiyah ko setelah mendengar hadis ko menangis. Saking nyerinya Muawiyah ko menangis mendengar hadis tu, sehingga orang yang di sekitarnya, para pejabat-pejabat yang ada di sekitar tu, berang ka Sufaya ko. Nambah kecian kanyo. Ceitunya nyo menangis. Sehingga orang menyangku hampir mati Muawiyah ko menangis lah. Saking kerasnya tangisannya. Maka Muawiyah pun berkata, lah berhentinya nangis. Wahai Sufaya, kau orang mode itu sah, orang yang mati syahid, orang yang dermawan, orang yang ahli Quran. Mode itu hisapnya kayaknya kemudian. Balulah ambo nanti kecenya. Itu yang ditangih. Balulah kami ko nanti. Balulah awak nanti. Artinya apa? Hisap masalah batin, masalah niat. Jadi hati-hati masalah niat. Karena iko pun Allah hisap. Dan untuk 3 orang tu pertama neraka baiduan. Jadi jangan menganggap sepele masalah niat. Itu perkara hisap pertama kali gitu. Pertama kali hisap ditegakkan. Masalah pidana tentang pembunuhan, masalah ibadah tentang salat, dan masalah batin tentang niat. Tentang niat dalam beribadah. Allah perisolo dulu. Ibadah wakku niatnya Allah perisolo dulu, ndak salat na sana. Amal wakku nang kadang-kadang. Nang kadang-kadang saya kena perisol. Apa nang ketek-ketek. Di jangan wak menganggap amal wak lah kadang lah pasti diterima, wallahu a'lam. Maka niatku selalu diperbaiki dan selalu berdoa agar amal wak diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Ya Allah, terimalah amal kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu doa siapa tuh? Doa Nabi. Doa siapa? Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim saja berdoanya ke Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lain Nabi, pastinya ikhlas saja. Masih meminta ke Allah agar diterima amalnya. Apa lewat? Wallah alam amal wak ko talay batu tindak lo kadang. Tentu lebih wajib wak berdoa agar amal ko diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh amal-amal wak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kurang-kurang ikhlas selama ko minta ampun wak ke Allah sehingga Allah terima jo amalan tadi. Dan wak peloi di siso-siso semua. Wak kan tak tahu bila akan mati dan bila ka dulu pun tak tahu ada sianang ka dulu. Maka dari kini wak perbaiki niat awak untuk beramal. Tidak ada lain kecuali karena Allah. Jangan karena harap pujian orang, karena orang dan semacam. Dan setelah itu baru hisab-hisab yang lain. Baru berlanjut hisab. Berapa lama hisab ko? 50.000 tahun. Berapa? 50.000 tahun. Berapa lama no dosa? Tak tahu ada. Makanya kau dapat usahalah nandak bahisab tu. Dan masuk surga tanpa hisab. Jadi nak nunggu-nunggu lah. Tapi nan jaleh orang miskin dulu masuk surga dibanding orang kaya berapa tahun? 500 tahun. Orang miskin orang kaya dulu orang miskin masuk surga 500 tahun. Bukan masalah tinggi surga. Kalau tinggi surga itu tergantung amal tu. Pinan tarito dulu kok. Sianan dulu. Bakok dulu orang miskin sat. Nya periwak cek. Kuali cek. Tu galih sebanyak orang di rumah. Piriang sebanyak orang rumah. Selesai. Selesai. Makan dapat sehari habis sehari. Dapat sehari habis sehari. Anda lama itu anda. Kalau orang kaya. Rekening bara. Dan aset-aset bara. Dan sertifikat bara. Dari mana dapat itihnya. Lama itu anda. Makanya kalau nak capek. Sedekahan. Waktu itu Abdurrahman bin Auf disabui Nabi tapi tidak didakainya dah. Yang paling talambek di antara sahabatku masuk surga Abdurrahman bin Auf. Nyo masuk surga ambo calik marangkak cina. Nya nak ada situ dah disampainya orang kanya. Nabi tadi ngecek engkau pilihan terakhir masuk surga marangkak lah lain. Dia kecek Nabi dia banyak narato engkau tu. Tu bacaranya, disedekahkan lah aja. Kau jadi sedekahnya ratunya. Lalu khutbahnya Nabi bilang, tidak ada yang lebih cepat masuk surga kecuali Abdurrahman bin Auf. Nampak yang kancang masuk surga besok Abdurrahman bin Auf. Kini ke kancang ke lambek-lambek. Kan orang pasti aku kayu-kayu, orang konveksi mah. Kini itulah Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.